Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruq wat tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, MPDI dari Stai Jari Nabi Sabak Tanjab Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Kalau kita ngobrolin tentang moderasi agama, para ulama dan para sarjana muslim tidak bisa lepas dari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ila akhir. Shadaqallahul azim. Tentunya di ayat ini ada 3 hal yang akan saya bahas pada pembahasan tentang moderasi beragama. Yang pertama, di ayat ini Allah menggunakan kata ummatan sebagai objek dari kata ja'ala. Dari sini kita tahu bahwasanya yang menjadi objek pembicaraan dari ayat ini berarti bukan agamanya, tetapi umatnya. Karena agamanya itu sudah beres pastinya. Yang jadi masalah, umatnya belum tentu moderat. Karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik dan sempurna. Bahkan kadang justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka di ayat ini yang disuruh jadi moderat itu adalah umatnya, bukan agamanya. Yang kedua, di ayat itu juga kita temukan kata ja'alnakum. Allah menggunakan kata ja'ala yang artinya menjadikan. Bukan kata kholako yang menciptakan. Yang mana kita tahu kalau menciptakan adalah kun fayakun, langsung jadi. Akan tetapi ja'ala itu adalah menjadikan. Berarti ada upaya dari diri kita yang harus kita lakukan untuk menjadikan hal tersebut. Moderasi diberi oleh Allah melalui potensi agama Islam. Potensi ini harus diaktualisasikan sesuai dengan kaedah Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin saja ada umat Islam tidak moderat karena dia tidak mau mengupayakannya. Padahal Allah di sini sudah mengatakan menggunakan kata ja'ala, harus ada upaya dari umat tadi. Yang ketiga ada kata wasato. Wasato ini ada 2 hal yang bisa saya jelaskan dari kata wasato pada ayat ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Contoh saja makanan. Ketika kita makan terlalu banyak, maka makanan tadi bukan lagi menjadi energi positif untuk badan kita. Bahkan dia bisa mendatangkan penyakit. Kata Allah, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi agama Islam tidak mengajarkan kita untuk bersikap berlebih-lebihan, karena itu tidak akan menimbulkan hal yang positif. Bahkan dalam ibadah sekalipun, kita pernah dengar cerita tentang Abdullah bin Amr, yang mana sahabat Nabi ini dia puasa di siang hari tanpa buka di malam hari.
Dia sholat tahajud tanpa tidur. Lalu Nabi pun menasihatinya, "Wahai Fulan, janganlah kamu berlebihan dalam beribadah. Cukuplah kamu itu puasa 1 bulan 3 kali saja." Beliau berkata, "Saya sanggup lebih dari itu Nabi. Kalau begitu 1 minggu 2 kali, Senin Kemis. Saya sanggup dari itu Nabi." Dan Nabi pun mengatakan, kalau gitu puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Yang mana ibadah ini tidak menyakiti fisik diri orang yang beribadah. Singkat cerita, pada hari tuanya, bahwasanya kita kenal Abdullah bin Amr ini tulangnya keropos dan sakit-sakitan. Dan beliau pun mengatakan, andai dulu saya mengikuti nasihat Nabi. Karena apa? Berlebihan dalam agama itu termasuk ciri-ciri orang kafir. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Kita tidak boleh berlebihan dalam agama di luar ketentuan yang dibenarkan oleh Allah. Makanya umat Islam disuruh moderat dalam beragama, bahwasanya tidak berlebihan dalam beragama dan dalam berkehidupan secara umum. Makna yang kedua dari wasato ini bisa juga kita artikan sebagai kata wasit. Sebagaimana yang kita tahu, wasit ini adalah berada di tengah, bijaksana dalam melihat dan menilai sesuatu, adil dalam bersikap, proporsional juga dalam bersikap, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia bersikap dengan berpihak kepada yang benar dan menasihati orang yang salah. Jadi Islam ini sudah moderat sekali. Namun kadang ada oknum yang mengatasnamakan Islam tapi ajarannya di luar kebenaran Islam. Maka kita sebagai orang Islam haruslah memaksimalkan pemahaman kita tentang Islam secara kafah, sesuai dengan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara sempurna. Jadi ketika ada bermunculan pemahaman Islam di luar pemahaman ajaran Islam yang benar, maka kita tidak akan goyah. Dan sikap kita terhadap kelompok seperti itu adalah dengan menasihati dan tidak boleh langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang radikal dan ekstrim. Masalah moderasi agama Islam, saya katakan sekali lagi, sudah sangat moderat. Bahkan dengan orang non-muslim sekalipun, kita sudah ada aturannya dalam bersikap. Salah satu contoh, kita harus baik kepada tetangga kita walaupun itu orang non-muslim. Inilah yang namanya toleransi. Dalam agama yang pernah kita dengar, lakum dinukum waliyadin. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah dalam beragama kita tidak boleh saling mengganggu, menyakiti sesama, menyakiti orang non-muslim. Tetapi bukan berarti kita bisa saling mengikuti dan bahkan ikut merayakan agama mereka. Ingat, ini sudah masuk dalam ranah akidah. Cukup kita saling memahami apa yang mereka kerjakan tanpa mengganggu kedamaian mereka. Akhir kata, marilah di negara kita Indonesia tercinta ini, marilah kita hidup berdamai tanpa harus menghakimi, tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang kriminal dan ekstrim. Marilah kita hidup bertoleransi tanpa harus merusak akidah kita sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami uraikan sedikit tentang moderasi agama. Semoga kita semua di Indonesia ini mampu menjadi umat yang wasatun, umat yang moderat, yang mana bisa menjadi wasit bijaksana dalam menghadapi fenomena dan juga kejadian-kejadian yang ada tanpa melakukan ekstrim dan radikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.